Jadi ini ya, lepas dari kita semua masih masih berduka lah terhadap fenomena ini. Tapi faktanya untuk konteks Indonesia yang sebesar ini kita ndak kecolongan-kecolongan banget lah. Dengan artian sebesar ini kecolongan satu dua mungkin ya secara teori sosiologi ya, bukan dari segi maklumi tapi kita tidak bisa maklumi, tapi secara teori sosiologi itu tidak besar. Artinya begini, kita juga mengapresiasi semua perilaku tokoh-tokoh di NU atau Muhammadiyah atau tokoh-tokoh moderat yang lain bahwa ini bisa meredam gejolak besar ekstremis. Kita juga harus mengapresiasi lah, jangan sampai karena kejadian satu dua itu kita nganggap gagalnya para dai yang moderat atau gagalnya Islam rahmatal lil alamin. Nanti kita malah bikin satu evaluasi yang mungkin menyakiti ya. Tapi akan saya teruskan bahwa ahamiyatul fikhi tadi ya, orang itu harus nyaman dengan fikih. Misalnya andaikan saya miskin, saya akan menganggap cari nafkah untuk keluarga itu fardu ain. Menafkahi ibu saya yang sudah lemah itu fardu ain. Sehingga kita harus kuat untuk menghasilkan uang, menghasilkan pekerjaan dan sebagainya. Dan itu yang diajarkan Nabi ketika ada seorang muda yang kuat sekali, ya Rasulullah saya mau ikut jihad engkau. Jawabnya Nabi, ahayyun walidaka, orang tuamu masih hidup. Masih ya Rasulullah. Qal fa fihi ma fajahid. Ya sudah kamu ngerawat orang tua kamu ya minangka jihad sama dengan jihad. Jadi kata jihad dulu digunakan Nabi ya birrul walidain ya jihad, merangi hawa nafsu juga jihad. Apa saja yang baik itu dikatakan jihad. Nah, sehingga dengan seperti itu kita akan mengembalikan orang itu sesuai ke fitrahnya. Kalau suami yang ingin bahagiakan istri, orang tua membahagiakan anak, anak ingin bahagiakan orang tua. Dengan ikatan-ikatan fikih yang tadi, aulawiyah tadi, prioritas alaham falaham, prioritas ini. Orang akan tergerak. Begitu juga masalah ibadah mahdhah kayak sholat. Ketika kita sudah menganggap meyakini as-sholat imaduddin, inna ahsana ma ya'malun nas as-sholat, bahwa sholat itu perilaku terbaik. Sehingga melihat Indonesia yang banyak masjid, kemana-mana mau sholat gampang, kamar mandinya bagus, tempat wudunya bagus. Kita anggap prestasi Indonesia sudah luar biasa, bukan negara tauhid, bukan negara. Karena apa-apa itu gampang sekali. Nah, kemudian yang terakhir tentang sistem sosial politik. Dulu Nabi itu pernah membiarkan satu gejolak ya, yaitu akhirnya diredam pakai hudnah ya, gerakan gencatan senjata. Dan itu semua perjanjiannya merugikan umat Islam sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu protes. Kenapa ya Rasulullah perjanjian ini kok engkau terima? Jawabannya Nabi itu, saya ini Nabi, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Akhirnya kata Imam Zuhri, famaka nafathun fil Islam a'zuma min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kebaikan sebaik sulhul Hudaybiyah. Orang dibiarkan berpikir tentang agama. Nabi hanya pesan satu, boleh orang diskusi tentang Islam sebebas-bebasnya. Akhirnya fatafawadu, mereka diskusi selebar-lebarnya. Akhirnya ngakui Islam. Ngakui Islam artinya gini, ketika Tuhan Allah yang mencipta langit bumi dibandingkan Lata Hubal yang hanya batu. Ketika yang jadi Nabi Muhammad, orang yang majarobna ali kadiban tidak pernah bohong, dibandingkan nabi-nabi palsu yang kerjaannya bohong. Nah itu fama takallam atau fama kullima ahadun bil Islam illa dakhala fihi. Semua orang diskusi Islam, ya aqilu sayan, tahu maknanya, menghayati, akhirnya masuk Islam. Artinya ketika kita di tempat yang damai, yang kita insya Allah tetap falnaqdhifu bil haqqi alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq. Mesti jadi ya kira-kira seperti. Jadi ini ya, lepas dari kita semua masih masih berduka lah terhadap fenomena ini.